Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila. Jadi, kedudukan Pancasila itu ada 6 ya di sini. Untuk yang pertama adalah sebagai falsafah hidup. Jadi sebagai falsafah hidup maksudnya apa? Jadi merupakan keyakinan yang memiliki kebenaran gitu. Dan untuk kedua itu sebagai pedoman hidup. Jadi Pancasila itu merupakan pedoman hidup kita semua gitu. Jadi merupakan way of life, pedoman umum dalam bersifat dan bertingkah laku. Dan untuk yang ketiga adalah sebagai sistem filsafat. Jadi harus dipahami secara totalitas satu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. Dan untuk yang keempat adalah sebagai perjanjian luhur. Dan maksudnya sebagai perjanjian luhur itu apa? Jadi perjanjian luhur itu kan Pancasila itu dibuat oleh founding father bangsa Indonesia gitu. Itu merupakan perjanjian luhurnya. Dan untuk yang kelima sebagai dasar negara. Dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Terus yang keenam adalah sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Itu adalah kedudukan Pancasila. Dan selanjutnya adalah Pancasila sebagai asas organisasi. Jadi Pancasila itu pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol atau partai politik. Jadi dasarnya itu adalah di TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Dan kemudian dicabut dan sekarang Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara. Itu hanya sebagai sejarahnya gitu. Dan selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber nilai. Dan maksudnya apa Pancasila sebagai sumber nilai itu? Jadi Pancasila itu memiliki nilai-nilai. Jadi nilainya itu ada 3. Ini biasanya keluar di ujian, jadi harus kalian kalau bisa dihafalkan yang ini. Jadi untuk yang pertama itu nilai dasar. Nilai dasar itu nilai dari kelima sila Pancasila berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. Untuk yang kedua, nilai instrumental. Maksudnya nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar. Dan nilai instrumental itu contohnya seperti undang-undang, GHBN dan lain-lain. Jadi kalau namanya saja sudah instrumen ya kan. Jadi contohnya itu undang-undang dan GHBN. Untuk yang ketiga itu adalah praktis. Jadi praktek gitu ya. Jadi realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan dihafalkan itu, kalau nilai praktisnya itu kayak actionnya gitu. Dan untuk ini ada 3 nilai Pancasila dari Profesor Notonegoro. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Dan yang pertama itu nilai vital, jadi nilai material. Jadi untuk nilai material itu artinya berguna bagi jasmani manusia. Dan untuk nilai vital itu berguna bagi aktivitas manusia. Jadi kalau material jasmani, kalau vital itu lebih ke aktivitas. Dan untuk nilai kerohanian itu berguna bagi kerohanian manusia. Jadi ini namanya juga rohani. Jadi rohani, dan di dalamnya itu ada berbagai macam nilai-nilai. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah nilai kebenaran atau rasio, ya kan. Terus ada nilai keindahan, itu berkaitan dengan perasaan gitu. Yang ketiga adalah nilai kebaikan, itu kehendak. Dan ada nilai religius atau kepercayaan gitu. Lalu ini juga ada materi Pancasila sebagai paradigma. Ini biasanya muncul dalam pembahasan dalam soal, tapi lebih hot soalnya, tapi kita harus tahu maksudnya paradigma itu apa gitu.
Jadi Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Jadi itu merupakan Pancasila sebagai paradigma. Jadi lebih kepada pemanfaatan hasil pembangunan nasional. Jadi Pancasila itu isinya itu anggapannya itu merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang fungsinya sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Seperti itu. Dan sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai satu, cita-cita bangsa Indonesia, yang kedua, jiwa bangsa, yang ketiga, moral pembangunan, yang keempat, dasar negara Republik Indonesia. Dan ini ada penjelasan pembangunan sesuai Pancasila. Maksudnya pembangunan sesuai Pancasila itu apa? Jadi kalau pembangunan sesuai Pancasila itu, yang pertama itu tidak boleh bersifat pragmatis. Pragmatis itu, pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Jadi harus kedua-duanya, tidak boleh hanya salah satu gitu ya. Dan untuk nomor 2 adalah tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak meyakini ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Jadi harus ideologis. Untuk yang ketiga, harus menghormati HAM atau hak asasi manusia, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Yang keempat, dilaksanakan secara demokrasi, yaitu melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Yang kelima, diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Semoga bisa dipahami ya. Jadi pembangunan yang sesuai Pancasila itu tidak boleh pragmatis, ideologis, harus menghormati HAM, dilaksanakan secara demokrasi, dan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan. Ini seringkali keluar sih biasanya. Dan selanjutnya adalah Pancasila sebagai puncak kebudayaan. Jadi sila pertama itu menunjukkan tidak satupun bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi warga Indonesia semuanya itu adalah memiliki keyakinan, atau bukan ateis gitu ya. Kalau ateis kan tidak memiliki keyakinan apapun. Kalau warga Indonesia yang menjiwai nilai Pancasila pasti mempunyai keyakinan, entah itu agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain gitu. Dan untuk yang sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Jadi inilah mengapa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda, kita itu tetap satu gitu. Dan untuk sila yang ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa yang berdaulat, jadi bersatu ya. Untuk yang sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas penyebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Jadi lebih mengutamakan musyawarah daripada kepentingan orang lain. Jadi suatu keputusan itu tidak diambil secara individu atau perorangan yang memutuskan, tapi berdasarkan musyawarah mufakat bersama gitu. Dan untuk sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Dan ini adalah Pancasila selanjutnya itu sebagai filsafat. Jadi kalau misalkan Pancasila sebagai filsafat itu, kan Pancasila itu sebagai filsafat maksudnya adalah filosofi. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai filsafat. Jadi maksudnya Pancasila sebagai filsafat itu ada 3, yaitu dasar ontologis, yaitu Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati, dan yang kedua dasar epistemologis, Pancasila merupakan sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Yang ketiga dasar aksiologis, Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan tidak dapat dipisah-pisahkan ya. Dan untuk 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi Pancasila itu memiliki 3 dimensi sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah yang pertama, dimensi realitas, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real atau nyata dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Untuk yang kedua adalah dimensi idealisme, artinya bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Dan untuk yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Jadi kalau realitas kan real, bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dan untuk yang kedua itu idealisme, jadi ideologi tersebut itu merupakan harapan, cita-cita, dan masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi misalkan ada pemikiran baru itu nanti tidak akan meninggalkan jati diri yang terkandung pada nilai-nilai dasarnya gitu. Dan selanjutnya adalah teori tentang Pancasila. Jadi teori tentang Pancasila itu yang pertama adalah teori individualistik. Ini sih teori-teori ini sebenarnya jarang keluar, tapi ini terangkum dalam materi TWK yaitu Pancasila kan. Jadi aku bahas aja supaya nanti kalau misalkan ada soal kan kita nggak tahu misalkan tahun ini keluarnya materi tentang apa, lebih fokus ke apa gitu. Jadi aku bahas semuanya biar kalian tuh tahu semua materinya. Nanti mau keluar yang apa juga terserah, yang penting kalian udah tahu semua gitu ya. Jadi kalau belajar itu harus semuanya, jangan kayak dipilih nanti yang keluar ini, yang keluar ini. Kan kita nggak tahu kayak misalkan soalnya itu nanti lebih ke penerapannya atau lebih yang ke apa. Kalau dasarnya kita nggak kuat, nanti menjawab soalnya juga akan kesulitan gitu ya. Jadi ada teori individualistik ya, itu oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Haji Laski. Dan isinya itu negara dijalankan individual dan melindungi hak individu. Itu. Yang kedua adalah teori golongan atau class theory, itu oleh Marx, Lenin, Engels. Isinya itu negara dianggap sebagai alat dari satu golongan untuk menindas golongan lain. Yang ketiga adalah teori integralistik, itu biasanya juga disebutnya itu teori nasionalisme, itu oleh Spinoza, Hegel, dan Adam Muller. Itu isinya negara untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Jadi itu garis besarnya aja, nggak usah dibahas secara detail, yang penting tahu ya. Dan selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Jadi sebagai sumber tertib hukum di Indonesia itu, Pancasila itu memiliki kesatuan objek. Jadi yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut untuk Indonesia ialah pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk Indonesia ialah Pancasila.
Dan untuk yang ketiga, kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat adalah kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia itu adalah wilayah bekas daerah Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai dengan Merauke gitu. Dan itu saja untuk pengertian tambahan dari Pancasila. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Semoga dengan materi ini nanti kalian bisa semakin lancar mengerjakan soal-soalnya dan lebih tahu mana jawaban yang benar dan salah karena materinya sudah kalian kuasai dengan baik. Jadi aku akan tetap bahas materi-materi tentang TIWU, TWK atau TKP tapi menyusul ya. Dan aku akan sering-sering upload insyaallah. Dan setelah materinya selesai, misalkan materi TWK selesai baru aku bahas-bahas soal-soalnya, TIWU selesai aku bahas soalnya gitu. Jadi harus tahu materinya dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih. See you next video and bye-bye.